Nabi Elia, nabi yang ringan kakinya. Seperti Maria sering diperintahkan untuk berjalan jauh oleh Allah dan ia menurutinya. Kini ia diperintahkan untuk menetapkan seseorang bernama Elisa bin Safat untuk menjadi penggantinya. Segera ia tiba di tempat itu dan melihat bahwa Elisa itu sedang membajak dengan sepasang kerbau di lahan kebun itu. Dan segera ia memanggil Elisa dan melemparkan jubahnya kepada Elisa. Dan Elisa dengan sepenuh hati menerima jubah itu sebagai bukti bahwa ia sungguh-sungguh mau mengikuti. Maka disembelihnya lembu itu, sepasang lembu, dan sebagai pembakarnya ialah arang yang dibuat dari bajaknya. Berarti ia meninggalkan segala yang lampau untuk menjadi pelayan Elia. Itu tekad seorang nabi. Yesus pun atas kehendak Bapaknya datang ke tengah-tengah kita ini untuk mewartakan kerajaan Allah. Dialah panglimanya. Karena itu ketika ia tahu bahwa sudah saatnya untuk pergi ke Yerusalem, ia lalu pergi berjalan. Tapi lewat di daerah Samaria, ketika ia mengutus muridnya ke desa itu, ke suatu desa, orang tidak menerima dia. Muridnya Yohanes dan Yakobus itu orang-orang yang tanpa pikir panjang ingin menjatuhkan hukuman. Apa baik supaya kami mendatangkan api dari langit? Yesus berkata dan melarang, kamu tidak tahu apa yang kamu kehendaki. Karena Yesus datang, aku bukan datang untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan. Maka Yesus berjalan ke desa yang lain untuk berjalan ke Yerusalem. Orang Samaria menolak karena Yesus menuju Yerusalem, kota suci Yahudi. Orang Samaria sendiri punya rumah Allah, yaitu di Betel. Karena itu mereka menolak. Yesus berkata kepada seseorang yang mengatakan, aku akan mengikuti engkau. Yesus menasihati, serigala mempunyai liang, tetapi dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Harus bekerja sungguh-sungguh untuk kerajaan Allah. Mengikuti Yesus berarti bersedia menjadi pasukannya untuk membangun kerajaan Allah. Ketika Yesus berkata kepada seseorang, ikutlah aku, orang itu berkata, aku minta waktu
untuk menguburkan orang tuaku. Orang tuanya belum mati. Ia menunggu waktu orang tuanya meninggal baru dia mau mengikuti Yesus. Ia terpaku kepada keluarganya itu. Dan Yesus berkata, biarkan orang mati mengurus orang mati. Tetapi engkau ikutlah aku. Mengikuti Yesus berarti meninggalkan segala-galanya. Itu syarat. Lalu seseorang berkata kepada Yesus, aku mengikuti engkau, tetapi belum sekarang. Aku mau pamitan dengan keluargaku lebih dahulu. Yesus berkata, barang siapa membajak dan menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Membajak itu berarti memandang ke depan, ke tanah yang mau digarap. Cintailah tanah di depanmu itu, karena tanah itu membutuhkan bajakanmu, supaya tanah itu subur dan menjadi tempat untuk benih-benih tumbuh-tumbuhan. Yesus mengatakan supaya kita ini siap untuk melakukan dan dengan sepenuh hati, tidak lagi terpengaruh oleh hal-hal yang sudah lewat. Umpamanya kesalahan dan dosa kita. Kita itu seringkali dilemahkan oleh dosa dan kesalahan kita. Karena kita tidak menghendaki sebenarnya dosa itu. Tetapi badan kita ini menuruti apa yang dikehendaki badan kita ini. Rezeki yang banyak, kekuasaan. Makanlah secukupnya, tetapi kita makan seturut apa yang enak dan supaya banyak sekali. Bahkan sisa-sisa sampah ditinggalkan karena kerakusan kita. Kita mau lebih daripada yang secukupnya. Itu godaan dari dunia ini. Karena itu maksud Yesus supaya kerajaan Allah itu mulai dibangun di dunia ini, memerlukan orang-orang pesertanya yang sungguh-sungguh tangguh. Artinya yang mempunyai roh, karena roh itu yang membuat kita itu berpikir. Roh itu membuat kita itu merasakan tanggung jawab, dan roh itu yang membuat kita bahagia kalau kita bisa mengerjakan apa yang dikehendaki roh itu. Mazmur tadi juga mengatakan, aku bersyukur karena malam hari engkau memberikan ajaranmu ke dalam hati nuraniku. Itu pemazmur itu. Tuhan itu mengajar sendiri hati nuranimu. Rohnya diletakkannya di dalam hatimu, supaya roh itu membuat kamu berpikir, bekerja dengan cara Dia yang memberikan roh itu. Tuhan itu maha luhur. Ia mengasihani kita yang ingin mengalahkan diri kita sendiri, badan kita ini sendiri, supaya apa yang kita ingini, yang diingini roh itu yang menjadi yang kita kerjakan. Sebab kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan menurut roh itu, sekalipun itu dengan susah payah, harus dengan tekad yang benar, harus dengan kesungguhan hati, ketika kita melakukannya, kita merasakan hal itu, sukacita,
bahagia, karena bukan kehendak badan ini, tetapi kehendak roh itu yang menang. Itulah yang dikatakan kemerdekaan anak-anak Allah. Merdeka karena bisa menang atas keinginan badan, tetapi roh itu menimbulkan kejayaan dalam diri kita. Lalu kita tahu bahwa kita ikut dalam kerajaan Allah yang dicanangkan panglimanya Yesus Kristus itu. Ia sendiri menunjukkan hal itu karena ia menuju ke Yerusalem untuk menerima kemuliaannya, untuk dengan segenap hati melaksanakan puncak tujuan hidupnya di dunia ini. Karena itu mari kita juga mencanangkan hidup kita ini agar tujuan yang mulia yang diharapkan Kristus, agar kerajaan Allah itu dibangun di dunia kita ini supaya menampakkan kasih Allah kepada kita. Karena itu Yesus mengatakan bahwa pedoman hidup untuk punya semangat sebagai prajuritnya ialah ini: kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kepada dirimu sendiri engkau mengendaki yang baik, yang mulia, yang bisa bertahan untuk seumur hidup, mengapa engkau tidak melakukannya juga untuk orang-orang sesamamu, supaya dengan bersama dibangun kerajaan Allah itu, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk semua orang. Semua orang itu hendaknya berharga di mata kita sendiri, supaya dengan demikian kita bisa menjalankan perintah Panglima besar kita itu dengan sepenuh hati. Sederhana, tetapi memerlukan tekad iman yang mumpuni, supaya memandang ke depan dengan harapan yang pasti. Mari kita bersyukur atas cara kerja Allah itu. Ia ingin agar kita juga bekerja secara yang Dia ingini. Amin.